kecemburuan Allah, ketidakterimaan Allah itu terletak ketika melihat hambanya yang beriman kemudian mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah suatu saat Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian ada salah satu sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah kala itu matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati ladarabtuhu bisyaifi ghayra musaffah." Ya Rasul, andaikan aku melihat ada seorang laki-laki kemudian bersama dengan istriku, maka tanpa berpikir panjang saya akan memukul kepalanya dengan menggunakan pedang yang sangat tajam. Melihat sebuah kalimat Sa'ad bin Ubadah yang sangat tegas berkaitan dengan istrinya ini, para sahabat sangat heran dan sangat terpukau dengan kecemburuan Sa'ad berkaitan ketika ada laki-laki yang kemudian bersama dengan istrinya. Melihat para sahabat yang lain cemburu atau kagum terhadap Sa'ad, Rasulullah kala itu kemudian berkomentar, "Atajabuna bi ghairati Sa'ad, la ana ahyaru minhu wallahu ahyaru minni." Wahai sahabatku, apakah kalian heran dengan kecemburuan dan ketidakterimaan Sa'ad? Kamu semua harus tahu bahwa aku Rasulullah itu sungguh lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Melihat statement Rasulullah ini, para sahabat kemudian seperti bertanya-tanya, masa mungkin Allah cemburu? Di titik inilah kemudian Rasulullah juga menjelaskan bahwasanya innallaha la yagharu bil mu'min ayyatiya ma harramallah. Tapi kalian semua harus tahu para sahabatku bahwa kecemburuan Allah, ketidakterimaan Allah itu terletak ketika melihat hambanya yang beriman kemudian mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa rahimakumullah, bahwa di sini kita bakal tahu sebagaimana kita manusia biasa memiliki rasa tidak terima dan cemburu apabila seseorang yang bukan mahramnya alias orang lain mendekati kepada wanita yang kita cintai, yang kita sayangi. Allah lebih cemburu dan tidak terima kalau melihat hambanya yang beriman lalu melakukan hal-hal yang diharamkan. Dan di titik ini kita juga akan tahu bahwa watak cemburu, sifat tidak terima ini tidak melulu merupakan sifat yang keliru. Bahkan ini merupakan sifat yang benar. Berkaitan dengan hal ini bahkan Allah melalui sebuah hadis Rasulullah mencela orang yang tidak memiliki sifat cemburu, yang dimana dikatakan di sana bernama At-Tayyus. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, salah satun qad harramallahu alaihim al-jannah, ada 3 orang yang oleh Allah diharamkan untuk masuk surga. Yang pertama adalah mudminul khamr, orang yang kemudian memiliki hobi untuk terus mabuk-mabukan, miras narkotika sampai wafat dia tidak pernah taubat. Orang yang seperti ini oleh Allah diharamkan masuk ke surganya. Yang kedua, wal aqlil walidain, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang menyakiti hati orang tuanya, yang mengkhianati kepercayaan orang tuanya. Anak-anak yang seperti ini ketika kemudian tidak bertaubat dan tidak memohon ampun kepada Allah hingga dia meninggal juga tidak akan dimasukkan oleh Allah ke surganya. Yang ketiga adalah at-tayyus, yakni alladzi yuqirru fi ahlihi al-khabas, seseorang yang apabila melihat di tengah-tengah keluarganya ada anggota keluarga yang melakukan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang buruk, maka anggota keluarga itu diam saja. Semisal ketika ada orang tua melihat ada anaknya tidak berpakaian yang syar'i, membuka aurat, keluar dari rumah dengan bebas, kemudian orang tuanya tidak menegurnya, tidak mengingatkannya, bahkan tidak menghukumnya. Ketika ada orang tua pula melihat anaknya tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa,
kemudian tidak bisa ngaji dan seterusnya. Orang tua lebih memilih untuk tidak perhatian dan menegur, bahkan mengingatkan dengan keras anaknya. Kadang-kadang orang tua berpikir kalau dirinya mengingatkan anaknya dengan keras, maka yang terjadi nanti kekhawatiran bahwa akan ada anak yang ngambek, anak yang benci, anak yang menjauh dari orang tuanya. Sehingga orang tua lebih memilih untuk tidak memperhatikan anaknya, bahkan tidak mengingatkan anaknya ketika anaknya keliru. Hal-hal seperti ini merupakan indikasi dan ciri-ciri ad-dayyus, yakni seseorang yang tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki kecemburuan atau rasa tidak terima ketika di tengah-tengah keluarga ada hal-hal yang tidak beres, dan orang yang seperti ini oleh Allah diharamkan untuk masuk surga. Semoga Allah terus memberikan anugerah dan pertolongan kepada kita hingga kita selalu bisa sabar dan konsisten dalam menjalani kebaikan, serta kita menjadi pribadi apabila ada keliru-kelirunya kita bisa diingatkan, dan apabila kita melihat ada orang yang keliru kita juga mau mengingatkan, karena hal ini juga termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.